Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kembali embun pagi menyapa kita semua. Hari ini di hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Bersama saya Pendeta Yafet Christian Hadi dari GKJ Pundong, Bantul. Saat ini kita akan bersama belajar menghayati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui bacaan Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan 45. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Tuhan telah menyertai istirahat semalam kami dan membuatkan kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kami mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan menghayati dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan sendiri yang akan membuka pikiran kami dan hati kami, dan Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal pembukaan tadi, hari ini kita akan bersama belajar dari Injil Markus pasal 6, ayat 35 sampai dengan 45, yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan embun pagi hari ini, cukup untuk 5.000 orang. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cukup memiliki beberapa arti. Di antaranya, cukup yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan dan sebagainya. Dalam arti, cukup itu tidak kurang.
Arti berikutnya adalah sudah memadai, tidak perlu ditambahkan lagi. Dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata cukup, kita dapat belajar melalui teks hari ini tentang makna dari cukup itu sendiri. Bacaan hari ini merupakan peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Kenapa dikatakan lebih? Karena pada saat itu, dan di teks dijelaskan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum perempuan dan juga anak-anak di dalamnya. Mungkin secara nalar manusia, akal sehat logika manusia, ini merupakan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Karena yang tersedia hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kenyataannya semuanya itu hanyalah asumsi manusia yang berpikiran bahwa itu tidak cukup. Ketika Yesus melihat orang banyak dan Yesus memerintahkan para muridnya untuk pergi ke suatu tempat mencari makanan bagi orang banyak yang berkumpul, yang sudah dikelompokkan jumlahnya itu. Supaya mereka dapat kenyang. Namun pergumulan itu muncul ketika di tempat di mana mereka berkumpul itu sudah mulai sunyi dan hari pun sudah mulai gelap. Pergumulan berikutnya adalah para murid ketika itu malah justru meminta kepada Yesus agar Yesus menyuruh orang banyak itu pergi mencari makanan. Namun persediaan yang ada, apa yang dimiliki oleh para murid, yaitu 5 roti dan 2 ikan, nyatanya mampu untuk memberi makan orang banyak itu. Sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala secara nalar berpikir manusia, itu tidaklah mungkin terjadi. Namun, bagi Allah yang memiliki kuasa, memiliki otoritas akan kehidupan ini, yang tadinya tidak mungkin, menjadi sangat mungkin terjadi. Persediaan itu cukup untuk mengenyangkan orang banyak itu. Belajar dari kisah ini, kita diajak untuk bersama-sama percaya penuh pada kuasa Allah. Berkeyakinan penuh kepada Tuhan. Karena ketika kita yakin dan percaya, ada sebuah karya, ada sebuah anugerah yang Tuhan nyatakan. Dalam kehidupan yang kita jalani pun juga demikian. Terkadang kita merasa bahwa ini sulit untuk dilakukan, sulit untuk diwujud nyatakan. Tapi ketika kuasa Allah bekerja dalam diri kita, memerintah di dalam hati kita, pasti ada jalan keluarnya. Cukup untuk 5.000 orang. Menggugah iman kita bahwa kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Dan kuasa Allah melebihi batas
alam berpikir kita selaku manusia. Yang perlu kita sadari, kita ini adalah orang-orang yang lemah, yang memiliki keterbatasan, tapi Allah memiliki kuasa penuh. Pada akhirnya membuat dan menjamin akan kehidupan kita. Mari bersama kita terus-menerus berfokus kepada karya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan hanya melihat persoalan itu, tetapi marilah bersama berfokus kepada Allah. Dan Allah nanti pasti akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita, agar supaya kita dapat mencapai tujuan yang akan kita raih. Tentu di dalamnya melibatkan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Selamat menghayati dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Dan selamat memfokuskan diri pada kuasa dan otoritas Allah. Kuasa Allah yang bekerja dalam pribadi kita selaku umat kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati, menolong, dan memampukan kita semua. Amin.